Sudah ter-record, Bu. Oke, Bu, sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, ayo berikutnya, Mbak. Nah, sejarah ASP di Indonesia khususnya sebenarnya secara historis belum banyak berkembang sejak apa namanya? Sejak zaman kemerdekaan, gitu ya. Nah, kemudian perkembangan berikutnya itu diawali dengan adanya penerapan teknik ASP di Indonesia yang awalnya itu dilakukan pada organisasi BUMN. Nah, pertanyaannya di situ ada critical question, kemudian ada yang biru itu nanti dari kasus atau pertanyaan-pertanyaan ini saya harap Anda bisa diskusikan di forum diskusi yang sudah saya open tadi di e-learning ya. Nah, yang pertama yang kayak di kolom biru itu, kenapa sih penerapan teknik ASP di Indonesia pada awalnya dilakukan pada organisasi BUMN, bukan pada organisasi pemerintahan atau organisasi non-pemerintahan yang orientasinya non-bisnis. Nah, itu silakan didiskusikan. Kemudian di yang kuning, di kolom yang kuning, apa dampak dari BUMN yang menonjolkan keberadaan sebagai agent of development ya daripada sebagai business entity. Nah, itu saya harap Anda bisa mendiskusikan itu per individu. Sejarahnya ini pada awal mulanya. Oke. Berikut. Halo, berikutnya. Next slide. Nah, menurut Jones, definisi ASP, sebentar Mbak kelewatan. ASP sendiri didefinisikan adalah entitas publik yang memfokuskan atau berkonsentrasi pada layanan yang berupa barang publik. Dan dalam menyampaikan informasinya selalu berpedoman pada 3E. Di situ ada ekonomis, kemudian efisien, dan efektif. Nah, kata lainnya adalah value for money atau VFM. Nah, di kolom akhirnya muncul apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ekonomis, efisien, dan efektif yang terkait dengan layanan barang publik. Mbak, nanti kalau waktunya tinggal 5 menit saya diinfo ya, biar saya bisa percepat. Mbak Anin. Ya, oke. Sedangkan menurut Bastian tahun 2001, ASP sendiri adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya. Ada pemerintah daerah, ada BUMN, BUMD, saya tambahkan satu lagi BUMDes ya, sekarang ini BUMDes, LSM dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Nah, akhirnya muncul critical question berikutnya. Berdasarkan definisi ASP tersebut dan literatur lainnya, coba Anda buat definisi ASP menurut pemikiran Anda. Ya, terus dijelaskan. Oke. Berikutnya. Oke, nah, ini adalah ruang lingkup
ruang lingkup dari ASP. Ada pemerintahan, baik daerah maupun pusat. Yang paling kecil lagi adalah pemerintahan desa. Kemudian ada BUMN, ada BUMDes. Nah, di situ muncul lagi BUMDes. Kemudian ada yayasan, ada koperasi. Kemudian organisasi politik, ya, LSM, universitas, keagamaan, organisasi lainnya. Nah, ini adalah organisasi nirlaba lainnya. Nirlaba itu artinya orientasinya dia tidak mencari laba. Oke, berikut. Berikutnya. Halo, berikutnya. Sudah? Nah, ini adalah tujuan ASP. Kenapa Anda harus belajar ASP sih sebenarnya? Yang pertama, menjaga aset pemerintah pusat dan daerah. Tujuan akuntansi sektor publik itu menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan reliable atau dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi. Berikutnya adalah menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, keuangan, dan pengendalian kegiatan serta keuangan pemerintah secara efisien. Oke, berikutnya, ini tujuan ASP. Nah, ini sebenarnya urgensi yang paling penting dari bab ini, karena kita mempelajari karakteristik ya. Karakteristik itu kan ciri sebenarnya. Ciri dari organisasi. Nah, ini yang pertama, tujuannya. Yang jelas, sektor publik tidak mencari keuntungan. Sektor swasta mencari keuntungan. Itu ya. Kemudian orientasinya kalau di sektor publik meningkatkan kesejahteraan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau di swasta memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham. Terus kemudian bentuk pelayanannya. Kalau di publik sebagian besar layanannya berupa jasa. Jasa dan barang yang tidak nyata. Gitu ya. Kalau di swasta bisa berupa barang yang nyata atau berwujud dan yang tidak berwujud. Ada pertanyaan dari sini? Sebelum saya lanjut. Halo. Sebelum saya lanjut ada pertanyaan? Kalau enggak saya lanjut. Kemudian sumber pendanaan. Sebentar, belum, Mbak. Kita lihat dulu sumber pendanaannya. Halo, Mbaknya. Nah, sumber pendanaan. Banyak di situ. Ada pajak, ada retribusi, ada hutang, ada laba BUMN, kemudian penjualan aset negara, sumbangan, terus kemudian ada juga donasi. Kemudian kalau di swasta itu dibagi dua. Ada pembiayaan secara internal, ada pembiayaan secara eksternal. Kemudian kepemilikan. Kalau di sektor publik itu kepemilikannya secara kolektif, gitu ya. Kalau di swasta hanya para pemegang saham. Oke. Ada pertanyaan? Silahkan. Sebelum saya lanjut. Yang paling mencolok di antara dua itu yang mana, Bu? Yang di antara organisasi sektor publik sama sektor swasta. Yang paling mencolok itu Mencolok itu yang bagaimana? apa? Misalnya investasinya atau gimana atau apa? Yang paling membedakan. Oh, yang paling membedakan. Di ini orientasinya, Mas. Yang jelas tuh di orientasinya. Kalau di sektor publik nggak boleh mencari laba.
Ya, dia lebih ke pelayanan. Ini saya ngomongnya sektor publik yang bukan BUMN. BUMN itu privatisasi ya. Privatisasi itu artinya meskipun badan usaha milik negara, tapi ada pelibatan modal swasta di dalamnya. Ya, jadi ada laba. Boleh, Bu, boleh. Paham ya? Oh, gitu. Iya, Bu, paham. Paham ya? Kalau di Terima sektor kasih. pemerintahan, itu orientasinya lebih ke pelayanan. Makanya di pemerintahan itu dia tidak mengenal yang namanya laporan laba rugi. Oke. Ya, Bu. Paham ya? Nah, nanti Paham, Bu. paling mencolok lagi adalah sistem pencatatannya, teknik pencatatannya. Kalau di sektor swasta jelas dia sudah menggunakan cash basis. Itu ya. Kalau di sektor di sektor swasta menggunakan accrual basis, di sektor publik itu enggak full accrual karena ada beberapa akun yang nggak bisa semuanya harus diaccrualkan, ya kan itu tadi orientasinya kan berbeda. Terus kombinasi akhirnya cash menuju accrual. Ada yang beberapa akun menggunakan cash basis, ada yang menggunakan accrual. Nanti di bab selanjutnya akan saya terangkan. Sebenarnya accrual itu yang bagaimana sih Bu untuk di sektor sektor swasta, publik khususnya ya. Kalau di sektor swasta pasti dia menggunakan accrual basis. Sebenarnya poin yang paling penting, poin inti perbedaannya itu di mana? Di ini orientasinya sebenarnya. Kalau kita ngomong orientasi kan sudah mencakup semua sebenarnya gitu Mas ya. Satunya mencari laba, satunya tidak mencari laba. Selesai. Oh, gitu. Nah, ya, Bu. Kemudian pertanggungjawaban itu juga ini juga berbeda ini. Kalau di publik kepada publik itu siapa ya? Masyarakat ini. Anda, saya. Kalau di sektor swasta, para pemegang saham. Karakteristik anggaran terbuka untuk umum. Kalau di swasta tertutup untuk umum. Bu, kalau perusahaan publik, kecuali loh ya, saya ngomongnya kecuali. Perusahaan yang sudah go publik, ini sudah mau habis ya. Tinggal berapa menit, Mbak? Halo? 40 menit, Bu. Loh, ini sudah mau habis. Ini kok keterangannya di saya? Belum ya? Oke. Kemudian di next slide berikut, Mbak. Nah, akhirnya kita masuk ke case berikutnya. Tadi kita membahas perbedaan. Sekarang coba Anda diskusikan, pasti ada persamaan. Ketika ada perbedaan, pasti ada persamaan. Kan gitu ya? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Nanti didiskusikan per individu saya maunya di e-learning. Paham ya? Paham, Bu. Siap. Oke, kalau sudah itu mungkin cukup ya. Nanti silakan diskusikan minggu depan. Nanti Anda bisa tanyakan. Saya harap di e-learning itu proaktif. Ya, nanti saya cek satu persatu. Oke. Siapa bertanya sebelum saya akhiri? Jadi gini ya, nanti ketentuan kita kalau saya menggunakan Zoom tidak tiap minggu, cuma sebentar-sebentar kita akan beralih ke e-learning gitu ya. Nanti karena ini masih teori ya cukup singkat. Intinya tadi di tabel yang tadi saya bikin perbedaan karakteristik swasta dan sektor publik. Oke, dari sini siapa bertanya sebelum saya akhiri? Nanti akan saya cek. Sudah absen semua? Sudah, Bu. Sudah absen? Oke. Insya Allah sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Mas Ketua Kelas, terima kasih ya. Saya tadi sudah dihubungi. Kita ketemu minggu depan. Nanti saya akan informasi kalau sudah dibuka absennya, seterusnya seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah. Kira iki stop share iki ta. Terus ya apa nyimpen? Ya engko nyimpen dhewe. Wis stop share wis. Ya engko Simpen nang download bank. dhewe. Yo. Wis nang bank kliru rek, awur. Enggak, tak kok iku di diskusi ini diketik nak e-learning apa kene nang Word sik terus dikirim nak e-learning. Barang. Ya, Barang nang learning ae wis, gak ribet. Iya, aku kari nyalin jawabannya arek-arek. Oh, pinter. Pinter. 100 buat Anda. stop share lo terus. Rek masih Stop di share, record loh ini engko. Rek, ya Allah. Ya apa kita ini gak iso. Kuyan rek. Ya stop. Record stopen. Ya apa